itu. Ada pertanyaan yang sering juga diajukan, apa hukumnya sutrah dalam sholat? Pertama harus kita ketahui dulu apa itu sutrah. Sutrah itu bahasa singkatnya pembatas yang dihadirkan untuk memberikan tanda kepada orang di sekitaran supaya tidak melewati ya orang-orang yang tengah menunaikan sholat. Dan batas atau tanda itu dibuat dan dihadirkan yang sekiranya bagi sementara orang mengetahui batas-batas sholat itu. Baik, contoh, Anda ingin sholat misalnya. Ketika Anda ingin sholat di tempat-tempat dalam keadaan yang umum sifatnya, bukan berjamaah ya. Kalau berjamaah sudah kita ketahui ya. Jadi kalau berjamaah, sutrah-sutrah yang ada itu pada imamnya, bukan ada pada makmumnya. Ingat ya, batas lewat itu bukan di makmum, tapi di imam. Sutrah dalam berjamaah. Karena itu dibuat mihrab bagi imam supaya ada batas langsung, tidak ada orang yang melewati imam. Jelas? Jadi kalau di sini saya misalnya jadi imam di depan, ada sutrah di depannya, itu batas langsungnya, baik yang nempel ke tembok dan sebagainya, atau kalau tidak ada batas, antum langsung bikin ya tanda yang dengan tanda itu memberikan pengetahuan kepada orang lain yang belum menunaikan salat atau berpeluang lewat di depannya supaya tidak melewati antara imam dengan sutrahnya. Jelas di sini? Dan umumnya dalam berjamaah sutrahnya langsung pada keadaan mihrabnya di depan. Nah, kalau terkait makmumnya itu boleh Anda lewat di antara makmum kalau punya uzur syar'i, bukan sembarangan lewat. Kalau punya uzur syar'i. Misal, maaf ketika sedang sholat Anda batal. Ya, dengan macam-macam sebabnya. Ya, dengan macam-macam. Dan Anda bisa memperbaiki wudu. Jangan bertahan. Ya, sudah Anda batal misalnya, keluar angin lah taruh gitu kan. Kemudian Anda tahu batal, lebih baik Anda keluar. Keluarnya lewat mana Ustaz? Saya kan di tengah-tengah. Anda boleh. Ini imam di sini, ini makmum misalnya, Anda di saf kedua, ini saf pertama, ada 3 saf, Anda di saf kedua. Nah, Anda boleh melewati misalnya dari ke belakang ini, ke belakang saf yang kedua di sini, Anda lewati, Anda keluar dan perbaiki wudu. Ya, ketika Anda keluar dan perbaiki wudu, yang ini bergeser menyempurnakan safnya. Atau yang di depan maju, boleh untuk menutup saf yang di depan. Nah, itu lebih mulia. Jadi ketika Anda keluar, Anda perbaiki wudu, maka Anda punya kesempatan untuk mengikuti sholat berjamaahnya. Jangan bertahan. Ya, saya malu nggak enak saya kan, nggak ada urusan nggak enak. Bagaimana kalau Anda meninggal di tengah-tengah sholat? Jelas ya, lebih baik Anda keluar, sempurnakan wudu. Jadi begitu Anda balik lagi. Jelas ya? Dan kalau sudah seperti ini, makmum yang disampaikan tidak usah kagetan. Nggak usah kagetan. Jadi begitu ada yang keluar, sudah Anda teruskan sholat. Pasti batal nih. Ya usah, teruskan aja. Teruskan, itu mengganggu sholat Anda. Paham ya? Sudah Anda keluar saja seperti biasa, perbaiki wudu dan sebagainya. Tidak usah ada rasa malu. Ketika diberikan waswas untuk bertahan, itu setan. Ketahui itu setan. Paham ya? Baik. Nah sekarang, sutrah orang sendirian. Sutrah orang sendirian, ketika dia sedang menunaikan sholat, saya mohon izin, saya harus tekankan dia. Kalau saya pribadi saya mengatakan, itu bukan garis. Kalau sutrah dia sholat sendirian. Bukan garis depan, atau dengan seukuran sejadah. Karena sementara orang kadang-kadang, mohon izin, mohon maaf, dia belum memahami, kadang-kadang lewat saja. Sehingga mengganggu orang sholat. Ya, sutrah yang dimaksudkan kalau dalam keadaan sendirian, diusahakan pada satu benda yang bisa memberikan pengetahuan pada orang lewat bahwa di situ ada orang sholat. Misal, benda ini disebutkan dalam riwayat hadis memiliki ada ketinggian tertentu. Bukan masalah tingginya, yang penting orang paham dia lewat. Misal, kalau sementara tempat di masjid ada yang bikin dengan kayu, gitu kan? Dan dibuat ketinggian sekitar 30 cm. Jadi begitu sholat, dia ambil itu, dia simpan begini di depannya. Ya, artinya ketika sedang sholat jangan lewat di antara sutrah dengan ini. Paham ya? Jadi kemudian Anda sholat, Anda tenang, dan Anda masih boleh lewat. Kalau Anda ingin lewat sekitaran ini. Bahkan beberapa waktu lalu kami di Oman, itu bagus sekali. Sutrah ini punya tanda. Misal, ini zuhur, ini asar. Ada yang masbuk, ada yang jama', ada yang qasar. Jadi begitu Anda sedang sholat, ini sholatnya, misal gambarnya apa? Anda sedang jama', ambil sholat jama'. Hadapkan kepada Anda begini, jama'. Jadi begitu sedang begini, yang di belakang baru datang ingin sholat, dia melihat, oh ada sholat jama', dia bergabung ke situ. Ya itu bisa dipraktekkan, saya kira bagus itu. Ya, sholat jama'. Jadi begitu disebutkan, oh jama', dia masuk ke situ, dia bergabung dalam sholat jama'nya. Ya yang tidak jama', dia bisa mengambil yang lainnya. Paham? Bagaimana kemudian sutrah itu ditetapkan? Kalau tidak ada bentuk kayu seperti ini, yang seperti ada di beberapa masjid, cari benda-benda lain. Anda bisa simpan misalnya tas dengan ketinggian tertentu, atau benda tertentu, simpan. Ukuran terbaiknya adalah ukuran batas sujud Anda. Di Anda misalnya, ukuran sujud diprediksikan segini, pasang sutrahnya segini. Buat di sini misalnya.
Jadi orang masih lewat di sini. Jadi kalau ada orang lewat sekitaran, ada keperluan, dia masih bisa lewat di depan sutra Anda. Jangan pasang terlalu jauh, supaya nggak ada yang lewat. Anda sholat di situ, pasang di depan sini. Itu yang keterlaluan. Ya. Dipasang di situ, hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sangat ditekankan. Sangat ditekankan. Bahkan ada yang sebagian mengatakan wajib. Karena memberikan pencegahan pada orang lain untuk tidak mendapatkan ancaman-ancaman dari hadis. Siapa yang sengaja lewat ya di depan orang sholat, maka lebih baik dia menunggu selama 40. 40-nya tidak disebutkan. Apakah 40 tahun, 400 tahun, ya, apakah 40.000 tahun, apakah 40 sekian dan sebagainya. Jadi itu sangat ditekankan. Karena itu bagi orang-orang yang sholat, apalagi sholat sendirian, apalagi kemudian dia menyusul, ditekankan untuk menyimpan benda tertentu di hadapannya untuk memberikan pertanda bahwa dia sedang sholat dan punya batas bagi orang lewat. Jelas ya?